Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu ya. Selamat datang di kelas tematik. Hari ini kita akan belajar dengan tema 1, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Baik, sebelum belajar jangan lupa doa bersama ya. Silakan membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Lahab. Kemudian doa sebelum belajar. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Baik, untuk pembelajaran pertama ini, ayo kita mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Yang pertama, ada gambar Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, di sini gambar keempat ya, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci ini semakin menggemaskan. Kelinci itu berlari ke sana kemari ya. Jadi di sini sangat lucu kelincinya. Mereka bermain bersama. Dari gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita itu apa ya? Gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, seperti komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Nanti cari ya, silakan kalian cari informasi tersebut di dalam internet, PDF cetak, atau buku yang lainnya. Ayo kita coba ya. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Nah, coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Di sini Ibu sediakan ada 3 gambar ya. Nanti kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik. Nah, membuat cerita bergambar ya. Di sini kalian ceritakan satu persatu gambarnya. Siap mencoba ya? Nah, dalam gambar cerita tadi Ibu ceritakan kembali ya. Contohnya itu ada gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi ini gambar yang mendukung isi sebuah bacaan. Macamnya itu ada gambar berupa foto dan gambar tangan. Kemudian ragamnya itu adalah komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Kemudian ayo kita membaca ya. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Tadi ada kelinci ya.
Kelinci itu organ geraknya apa coba? Iya, betul kaki ya. Kaki. Kalau misalkan pada ikan beda ya. Untuk mengetahuinya kita lihat bacaan di sini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Selain satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat mungkin. Jadi menggunakan tubuhnya dan sirip ekornya ya, cepat ikat yang biasa. Nah, di sini tadi ikan itu ya alat geraknya ekor dan sirip, fungsinya mendorong gerakan ikan dalam air. Kemudian gelembung renangnya itu berfungsi untuk mengatur gerak saat berenang. Jadi semua alat gerak pada hewan juga berbeda-beda ya. Ayo, nanti kalian amati ya nama organ gerak pada hewan berikut. Silakan kalian cari nama organ gerak dan fungsinya berdasarkan hewan yang ada di dalam tabel ini. Siap untuk mencari informasi? Oke, jangan lupa ya, tetap semangat dalam belajar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.